Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Arlin Tiwanita. Pada kali ini kita ingin mengunjungi sebuah kebun anggrek yang ada di Wonosobo. Kita ingin mengetahui lebih banyak tentang anggrek ya. Kita tahu Indonesia memiliki keanekaragaman flora yang luar biasa, dan dari yang saya baca disampaikan bahwa 25% tanaman berbunga itu ada di Indonesia ini. Oke, kita ke sana sekarang ya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat ya pemirsa. Jadi dokter itu nggak melulu kerjanya tentang penyakit aja ya. Nah, dokter Aris ini salah satunya agak aneh alias unik. Bahwa beliau salah seorang dokter spesialis penggemar berat anggrek, sampai membuat suatu kebun anggrek di Wonosobo yang insya Allah mudah-mudahan berkembang terus ya dokter ya? Ya, mudah-mudahan. Oke. Kita ingin tahu nih dok, saya sebagai orang awam nih nggak ngerti banyak tentang anggrek, terutama macam-macamnya apa aja, terus apa yang dimaksud dengan anggrek spesies, kemudian kalau saya lihat ini saya kira ini cuma lumut-lumut nggak jelas gitu, ternyata ini adalah salah satu yang unik, dan kalau orang tahu ternyata harganya cukup mahal ya dokter ya. Bisa dijelaskan dokter apa aja dokter koleksi yang ada di kebun anggrek Madukoro ini? Silakan dokter. Oh ya, terima kasih. Pertama terima kasih Bu Arlin Ya. Datang ke kebun kami. Oke. Ya, mungkin saya jelaskan kebun ini dulu ya. Jadi kami bikin kebun ini tadinya untuk menampung koleksi. Koleksi di rumah udah berlimpah ruah dok. Ya, ada beberapa yang banyak sehingga nggak buat lagi di rumah, terus bikin kebun ini. Jadi tujuan ini adalah untuk belajar bersama sebetulnya. Jadi siapapun yang datang ke sini mau belajar anggrek, kami siap, dan kami berserta teman-teman komunitas anggrek Wonosobo siap membantu untuk belajar tentang anggrek. Baik, jadi tadi Dr. Arlin tanya tentang macam-macam anggrek ya. Jadi saya di sini mengoleksi beberapa jenis anggrek spesies. Mungkin dijelaskan dulu anggrek spesies ya. Jadi anggrek spesies itu anggrek yang asli dari habitat aslinya. Biasanya anggrek habitat asli kan di hutan ya.
rambutan. Jadi belum dikawin silang ya? Belum disilang. Nah, spesies ini di Indonesia, di dunia ini sekitar 40.000 Ya, jenis spesies, dan di Indonesia itu sekitar 5.000 jenis spesies, dan itu tersebar di seluruh Indonesia ya? Indonesia. Jadi dari Sumatera sampai dari Papua ya? Papua. Berarti Jadi, semua ada anggrek spesies. Nah, anggrek spesies ini menjadi kekayaan alam di Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat kaya tentang anggrek ini. Bahkan anggrek-anggrek Indonesia itu sudah diambil oleh orang luar, orang Singapura, orang Thailand. Mereka mengawinkan anggrek-anggrek Indonesia menjadi anggrek hibrid namanya. Jadi itu kalau silang tuh hasilnya namanya anggrek hibrid. Ya. Jadi nggak cuma mobil yang ada hibrid. Oke, yang lain apa dok? Anggrek hibrid. Jadi anggrek spesies itu ada beberapa macam. Jadi di seluruh dunia ini kira-kira ada 700 genus. Jadi genus ya. Jadi genus seperti Dendrobium, Vanda dan lain-lain itu namanya genus. Jadi ada 700. Nah, masing-masing genus itu ada spesies. Jadi misalnya genus Dendrobium. Nah, Dendrobium itu juga masih banyak sekali ribuan spesies lagi. Kemudian yang dari sekian banyak anggrek spesies ini ada banyak sebagian yang dijadikan fungsi. Jadi fungsi anggrek itu misalnya bunganya yang cantik seperti ini. Kemudian ada yang daunnya cantik seperti ini. Bahkan tapi itu nanti ada bunganya juga nggak dok? Ada, jadi semua anggrek berbunga. Semua anggrek berbunga, cuma tidak semua harum ya dok? Tidak semua harum dan tidak semua bagus. Jadi yang bagus nanti akhirnya akan diproduksi secara massal menjadi anggrek komersial. Nanti saya tunjukkan anggrek komersial. Tadi disebutkan ada juga anggrek yang hanya akar. Jadi keindahan anggrek itu tidak hanya pada bunga, tetapi bisa pada daunnya, bisa juga pada akarnya. Ini anggrek akar, anggrek hantu namanya. Tapi yang ini nggak nakutin. Kalau hantu biasa orang takut, kalau yang ini nggak takut. Ini salah satu contoh anggrek spesies yang ada di hutan kita. Wonosobo dok? Di Wonosobo ada Piloschista javanica yang ada di Wonosobo. Kalau ini dari Thailand ini, Piloschista viridiflava namanya. Ya. Kemudian contoh anggrek spesies lagi ini saya bawakan. Ini anggrek Vanda namanya, Bu Arlin. Jadi anggrek Vanda ini ada yang spesies, ada yang sudah silangan. Nah, yang ini contoh spesies. Oh, si asli. Asli. Ini Vanda, kami punya mungkin ada beberapa puluh macam Vanda yang mulai dari Aceh sampai Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Itu walaupun sama-sama Vanda, tetapi tiap-tiap daerah punya karakter. Mas, bantu close up. Jadi punya karakter seperti ini yang saya pegang. Ini Vanda perflexa namanya. Ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dokter, cara mengkoleksinya gimana itu? Dokter hunting ke sana? Iya, jadi beberapa kami koleksi dari membeli dari online bisa. Oh, bisa. Nggak mati ya dok di jalan ya? Nggak mati, itu sudah profesional packingnya ya? Mereka packingnya profesional. Oke, aman berarti ya? Ya, kemudian juga ada yang tukar-menukar sesama teman. Teman pencinta. Jadi nggak cuma, kalau saya dulu tukar menukar koleksi perangko waktu saya kecil. Kalau dokter yang lebih hip lagi, kalau koleksi bunganya. Ya, jadi tidak cuma Vanda, tapi ada beberapa jenis. Misalnya yang kami koleksi ada Bulbopilum, Gamatopilum, kemudian ada beberapa jenis Dendrobium. Dendrobium itu bagus-bagus, yang dari Papua itu bagus ya. Nanti bisa kita lihat contoh bunganya ya. Bahkan itu ya dok, di Nusa Tenggara Timur itu kan areanya termasuk kering ya dok ya? Kering ya. Itu juga ada anggreknya? Ada, jadi ada di Nusa Tenggara Timur ada Vanda yang terkenal, ini Vanda perflexa, Vanda insignis namanya, kami juga punya koleksinya. Itu dokter ingat tuh dok, kalau misalnya lihat daun
baunya aja kalau saya lihat sebagai orang awam, mereka tuh semua kembar, tapi tidak siap. Terus kalau misalnya ketemu, oh ini jenis ini dokter sudah tahu. Kalau dari daunnya saja enggak. Nah, nanti kalau dari bunganya ya. Seperti yang di sana itu dari daunnya kadang-kadang tidak nampak, tapi nanti setelah berbunga tahu, oh ini anggrek panda jenis ini gitu tahu. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya orang nggak tahu beli bunga blind bisa ketipu juga ya dok ya? Ya bisa. Karena ya. belum berbunga Belum masih daun toh. Iya, iya. Oke. Ya, kebetulan saya punya koleksi banyak panda dari berbagai daerah, termasuk yang khas di Wonosobo itu ada Bu. Ada ya. Ada panda namanya panda tenebrosa varian Dieng. Oh, boleh ditunjukin. Tenebrosa varian Dieng. Ya ini nih, ini panda tenebrosa varian Dieng. Ini sekarang sudah sangat langka ini anggrek ini. Oh gitu. Sudah sangat langka. Kenapa langka? Karena habitat aslinya itu habis buat tanaman kentang, tanaman apa itu di sana gitu. Begitu. Jadi ini tinggal sisa-sisa sedikit. Kebetulan saya punya koleksi panda tenebrosa Dieng ini. Berarti harus banyak diternakin dok. Ya, jadi saya mencoba untuk memperbanyak plasma-plasma rupa yang ada di Wonosobo ini. Ya. Juga mungkin saya jelaskan di Wonosobo juga ada anggrek yang khas seperti ini. Ini namanya Epigenium triflorum. Ini juga ada di Wonosobo. Jadi di Wonosobo ada 6 varian triflorum ini. Ada yang warnanya agak kekuningan seperti ini. Kemudian ada tadi panda Epigenium triflorum yang putih ini. Sebenarnya masih ada 2 atau 3 lagi yang khas Wonosobo yang Epigenium triflorum. Nah, ini saya usulkan nih menjadi flora identitas Wonosobo ini. Nah, bagus itu Epigenium dok. triflorum ini. Nanti kalau karena saya hobi ngebolang dok, nanti siapa tahu nanti di jalan saya lihat ya, siapa tahu saya mengeruk, ketemu di tebing, ketemu di bawah air terjun mungkin ya dok ya. Ya, ini anggrek ini termasuk dataran tinggi, jadi di atas 1000 aslinya ya. Jadi kalau ada orang kota, orang pesisir atau orang dataran rendah membeli atau membawa anggrek ini ya percuma, nanti di sana biasanya bukan hanya tidak berbunga tapi bisa mati. Oh gitu. Ya, jadi anggrek itu punya karakter habitatnya itu tertentu. Jadi nggak semua bisa diadop ya dok ya? Tidak semua bisa tumbuh dengan baik ya. Kalau misalnya kayak karika itu dok, karika itu kan tumbuhnya di atas. Kalau kita tanam di kota Wonosobo bisa, tapi dia tidak berbuah gitu. Ya mungkin kalau ini belas. Ya mirip seperti gitu ya, seperti itu ya. Karakternya seperti itu. Ya ini mudah-mudahan ya Dokter Aris untuk menjadikan ciri khas Wonosoboensis atau apa yang namanya ya, spesies Wonosobo asli. Ini betul-betul di tempat lain itu nggak ada ya dok? Oh ya? ada, jadi ada ini di Indonesia, tapi ini Asia Tenggara ya, yang di Aceh, di Sumatera, Kalimantan juga ada, tapi ini dataran tinggi, anggrek dataran tinggi. Kalau yang kayak rumput-rumput kecil ini apa dok? Nah, yang ini kalau orang nyebutnya itu jewel orchid ya, atau nama latinnya Macotes petola. Kalau saya tadi nggak percaya, mas ini anggrek sih, Anggrek. bukan rumput-rumputan aja Ini gitu. anggrek ini, Macotes petola ya, ini sejenis. Ini ada namanya lagi, cuma namanya panjang, saya tidak hafal, tapi ada catatannya. Ini ngasih namanya pakai bubur merah putih nggak sih dok? Namanya kenapa sih dibuat susah gitu? Ya, jadi nama anggrek itu ada pencatatnya di nama resmi itu anggrek hibrid itu namanya. Oh, ini jadi hibrid. kalau ini spesies. Jadi kalau anggrek ini ada pencatatnya, misalnya di Inggris itu ada lembaga namanya Royal Horticultural Society. Nah dia itu yang meregister anggrek-anggrek. Misalnya Berlin ngilang anggrek A dengan anggrek B, kemudian jadi nama saya ya. Di sini tuh banyak sekali nama numpang terkenal, banyak sekali. Nanti didaftarkan dulu ke Royal Horticultural Society di situ, baru nanti keluar sertifikat.
Makanya kan ada anggrek nama-nama Sri Mulyani, Mufidayu Kala. Oh gitu. Mukti Suwarto juga ada ya. Itu tidak. Anggrek Hartina. Hartina ya. Namanya Ya. Cymbidium hartinaeum. Oh. Cymbidium ya. Terus ini apa nih dok? Yang ini. Nah, ini anggrek namanya Masdevellia cardianta. Jadi ini bukan anggrek asli Indonesia, ini spesies tapi dari Amerika Latin. Ini ya. Lo kan pesan online juga tuh dok? Ya beli di seller Indonesia kok, sudah diternakan di Indonesia. Udah dibudidaya di sini. Nah, ya? ini Bisa tumbuh di sini. Ini yang khas dari anggrek ini nih, bunganya sangat khas, menyerupai, kalau dilihat itu menyerupai monyet. Ya, namanya ada anggrek monyet. Nah, saya nggak tersinggung ya, saya nggak mirip. Ada anggreknya. Ini sama juga, beda varian. Jadi ini namanya Masdevellia floribunda. Ini juga dari Amerika Latin. Bukan yang Jerman jajar kauman bukan ya, dok, ya. Amerika Latin betulan. Ini kayak kalau saya lihat ini seperti apa kantung semar ya. Ternyata anggrek anti tiru kantung semar? Apa kantung semar tuh temen deketnya atau sepupunya anggrek dok? Nah ini namanya jadi ada genus Paphiopedilum. Paphiopedilum itu anggrek, kalau di bahasa Inggrisnya slippery orchid, jadi atau anggrek slipper itu sandal ya, seperti selop itu loh. Iya. Ujungnya seperti Ini sandal. kakinya masuk ke sini. Kalau kita nyebutnya kantung semar ya, tapi Kantung kalau semar. di ini slippery, tapi nama latinnya Paphiopedilum. Jadi ini juga jenisnya macam-macam. Ada yang khas yang tumbuh di Wonosobo juga ada. Mirip ya dok. Namanya Paphiopedilum Paphiopedilum agusi sama Javanicum. Itu yang nemuin Pak Agus. Agusi ya, jadi yang meregister mungkin pertama kali Oh Pak Agus. gitu. Besok yang dokter Aris Arisi namanya. Enggak lah. Enggak ya memang. Saya hanya coba Nggak apa-apa dok, mengoleksi bukan aja. terkenal. Yang lain apa lagi dok? Yang lain anggrek ini nih. Nih. Nah, Apa dok? ini wangi sekali ini. Oh ya. Jadi ini bunganya sangat wangi. Ini spesies juga. Namanya Phalaenopsis violacea. Violacea ini jadi Viola itu violin. violacea itu warnanya yang Oh violet. violet ya, Oh, violacea. oke. Kemudian ini juga dari Wonosobo. Oh iya harus kalau deket ya. Dekat. Ini bukan karena dikasih parfum ya dok? Enggak. Enggak ya, asli loh pemirsa. Ini juga anggrek spesies. Oke. Ini banyak di kuburan-kuburan. Oh gitu. Banyak di kuburan-kuburan di. Itu di tanah dok atau di pohon? Di dekat pohon. sana? Jadi di pohon ini habitat aslinya tuh di pohon-pohon Kamboja di kuburan. Oh. Ya, Kamboja. ini Jadi kalau namanya- gunakan boleh. ya. Boleh lihat pohon Kambojanya ada nempel ini nggak? Nah, itu pohon jari. Oh gitu ya dok. Itu harus dok. Ini harum. Coba. Harum sekali. Ah, Harum sekali. iya kayak pengantin. Ini namanya area spesies. Ini udah bergerombol gini sama dokter nggak di split dok? Belum. Belum Mungkin ya? Nanti kalau sudah penuh sini baru di split ya. Oh. Ini juga dari Wonosobo. Ini berbunganya kira-kira berapa lama tuh dok? Saya tidak bisa memastikan ya kalau Rata-rata bunga anggrek. dari mulai split kecil begini mungkin 1 tahun, kalau pemeliharanya baik juga sudah bisa berbunga. Nanti lama mekarnya bisa 2-3 bulan. Kalau ini agak cepat, jadi beda-beda anggrek ya. Jadi ada anggrek yang 1 hari sudah Udah gugur. hilang, Oh. seperti anggrek merpati itu 1 hari sudah hilang, sudah gugur. Tetapi ada anggrek juga yang Phalaenopsis tadi itu bisa sampai 2 bulan. Panda juga mungkin 1 bulan ya, Panda. Nah ini juga anggrek spesies. Ini ada nggak dok? Ini enggak ya? Kurang ya? Enggak ya? Ini anggrek spesies namanya Phalaenopsis celebensis. Ini dari Sulawesi ini. Jadi dia memang tumbuhnya gini ya? Ya, Menusuk gini menjuntai, ya? jadi Bukan ke menjuntai. atas ya? Kalau Bukan, yang lain-lain kan ke bukan, atas. iya. Oh.
Ini yang khas dari sini, yang dari anggrek celebensis ini, yang daunnya seperti tokek ini. Total gitu. Total ini, kemudian bunganya panjang seperti ini. Ini bukan karena jamur, karena penyakit ya. Memang aslinya begini guys. Kalau ini penyakit ini. Oh ini penyakit, atau udah sembuh dok? Ini udah mau rontok ini. Kalau ini umurnya dewasa, apa remaja Ini dewasa. Oh udah dewasa. Ini sudah berbunga berkali-kali ini celebensis. Oh gitu. Sebetulnya umur anggrek itu bisa berapa lama sih dok sebelum mati? Ya, jadi anggrek ini termasuk suatu spesies tanaman yang tumbuh sangat lambat dan dia mempunyai rentang hidup yang sangat panjang. Jadi seperti panda tadi, saya tuh pertama kali punya panda itu mewarisi dari almarhum ibu saya sampai sekarang Nah masih. ini dok, yang saya mau tahu cerita backgroundnya, kenapa dokter Aris tuh jadi punya passion ke anggrek itu apa? Dengerin. Pada zaman dahulu, gimana dok? Nah, waktu saya kecil tuh ibu saya punya anggrek, anggreknya sederhana sekali. Jadi anggrek panda tricolor dulu dari rumah saya tuh di Pemalang, jadi dekat Gunung Slamet. Jadi mungkin itu panda tricolor itu dari Gunung Slamet, ada tumbuh di pohon palem. Jadi pohon palem itu tumbuh panda bagus sekali. Jadi bukan ditumbuhkan? Bukan, nempel aja oh gitu? enggak, memang mungkin ditumbuhkan, tapi saya nggak tahu begitu saya lahir ada gitu. Oke. Ada panda, waktu saya ingat itu ternyata ada panda besar. Kemudian saya lama-lama tadinya ya nggak perhatikan, tapi akhirnya suka dengan anggrek itu. Sampai akhirnya saya potong, saya pergi ke Jogja sekolah, itu panda itu tak bawa. Saya pindah ke sini Wonosobo, itu saya bawa. Sampai sekarang masih survive masih di rumah dokter. masih ada di sini ya. Tapi anakannya ya sudah banyak, sudah banyak di tempat-tempat ini. Ini namanya panda tricolor. Itu kenapa saya suka sama panda jenis yang tricolor ini ya, karena itu ada sejarahnya, warisan dari ibu saya. Oh gitu ya. Jadi cirinya panda itu yang kayak panjang. Ya, jadi panda ini, Bukan gitu ya. ya. Ini daunnya begitu. Jadi panda ini cirinya monokoidal ya. Jadi dia hanya satu tumbuh naik ke atas, nanti kalau ada akarnya ke sini. Beda dengan dendro itu simpoidal dan banyak tunas-tunas di tumbuh tunas-tunas baru di sampingnya. Gitu. Kalau yang cantik-cantik itu apa tuh dok yang di belakang dokter itu? Ya ini panda tricolor namanya. Sudah tahu. Itu panda tricolor itu. Jadi hampir semua orang seluruh dunia mungkin ya, terutama di Indonesia itu tahu dengan bunga anggrek, ya dok ya? Iya betul. Dan dalam setiap kesempatan bunga itu punya tempat ya dok ya, misalnya lamaran, pernikahan, bahkan yang kematian juga ada bunga-bunga yang ikut dipamerkan ya dok, anggrek ini. Kalau yang itu dok, anggrek bulan itu akhirnya menjadi lambang anggreknya Indonesia. Iya betul. Jadi namanya Puspa Pesona. Jadi waktu dibikin masih hidup itu menobatkan anggrek bulan Phalaenopsis amabilis itu menjadi Puspa Pesona Indonesia. Jadi ciri khas Indonesia. Nah, amabilis itu anggrek bulan yang warnanya putih. Kita punya tapi lagi sedang berbunga ya. Bunganya cantik dan itu tersebar luas di Indonesia. Jadi dari mulai Sumatera sampai Maluku, Sulawesi itu ada amabilis namanya. Walaupun bentuknya sama-sama putih, tapi ada ciri-ciri tertentu, setiap daerah punya beda. Oh iya. Jadi tetap punya ciri karakter. khas. Ya, tapi di Indonesia namanya Phalaenopsis amabilis. Dokter Aris ini banget ya, ternyata serius banget sampai punya bukunya loh Indonesia. Dan ini bukan buku produk Indonesia ya dok? Oh Indonesia itu. Indonesia tapi in English. Ya in English. Karena ini buat dipamerkan keluar ya dok ya. Oh sampai begini pemirsa. Kalau anda mungkin koreksinya kopingku. Enggak ya? Ya nasi sedikit, bukunya sedikit ya. Ini dibaca dok atau cuma buat siapa aja? Dok? Ya nanti kalau ada anggrek yang baru gitu kita cocokkan gitu katalog. Oh iya ini namanya apa gitu ya? Katalog namanya apa? Habitatnya berapa, tumbuhnya di mana? Terus habitat aslinya mana itu ada semua di sini. Ya. Kemudian untuk media tanam itu dok apa aja sih yang bisa dipakai? Kalau yang ini nih
apa dia? Bekas Ya. pakis atau Jadi apa? media tanam yang bagus itu kita harus melihat habitat aslinya apa. Iya. Jadi misalnya anggrek epiphyt dia menempel di pohon. Jadi Ya. habitat aslinya di pohon. Tentu media yang baik ya yang Mirip. di situ. Kemudian anggrek tanah. Anggrek tanah ya seperti ini tuh Tanah sebenarnya aja? tanah ini. Oh. Tetap humus ya, lebih tepatnya humus. Ini juga kita cari humus. Tapi ada modifikasi, misalnya apa yang ada di sekitar kita ini juga bisa dijadikan media. Misalnya Misalnya kayu, kayu, kemudian batok kelapa juga bisa dong? batok kelapa, sabutnya Sabutnya. yang sering. Oh, sabut. Kemudian bahkan batu itu juga bisa, batu Kalau pecahan. anggrek yang memang lahirnya dari batu Ya, berarti ya, kan ada namanya anggrek litofit. Oh ya, Anggrek itu litofit ya. itu tumbuh di sela-sela batu. ya. Mungkin yang kalau misalnya orang suka naik gunung, ada di tebing-tebing, ada lihat, ih ada cantik banget, cuma susah ngambilnya. Mungkin itu masuk yang litofit ya. Litofit ya, litofit itu batu ya. Jadi ya, beberapa juga ada yang di kayu yang sering itu di kayu, di tanah, kemudian di bebatuan atau di sampah ya, saprofit ya. Jadi walaupun anggrek nempel di pohon itu karena dia sifatnya epifit, jadi tidak akan mengganggu Jadi dia tanaman tidak lainnya. parasit, Bukan jadi dia cari parasit. makan Cari sendiri, makan sendiri. cuma numpang rumah. Rumah. Jadi pemirsa, buat yang belum kenal Dokter Aris, yang beliau ini satu, hobi anggrek, dua, hobi naik gunung. Tapi saya curiga, jangan-jangan naik gunungnya sambil hunting anggrek juga ya dok? Iya dok? Ya kadang-kadang Kalau ketemu ya dok, dibawa pulang? ya seperti waktu ke Gunung Bromo itu saya ketemu anggrek yang khas dari sana ya. Jadi anggrek muncul di tanah, namanya kalau nggak salah Helipinaria itu, tapi nggak saya bawa itu, karena memang kalau orang naik gunung kan sama sekali nggak boleh rusak alam ya. Jadi ketika naik gunungnya ya dok, kan Ketika- banyak yang nggak naik. Yang ketiga pemirsa, beliau ini hobi fotografi. Dan kita di komite medik itu suka jadi objek fotografi beliau kalau lagi iseng. Enggak ya, nggak pernah latihan.